Lebih kami hormati, selanjutnya kita adalah acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Yahya Jabir. Sekaligus nanti kami mohon untuk berkenan di akhir acara berkenan untuk berdoa. Syekh. Pada beliau Syekh Yahya Jabir kami persilakan. Tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala an jam'ana bihadhihi جموع الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة ونصر للإسلام والمسلمين. Segala puji milik Allah Tuhan seluruh semesta alam. Salawat salam semoga tercurah kepada beliau Rasul kita, kedua hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat bersyukur sekali terhadap perkumpulan sore ini. Semoga kumpul-kumpul kita pada sore hari ini adalah perkumpulan yang membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan semoga kita bisa mengisi bulan ini dengan hal-hal positif, amal-amal saleh yang akan kita kelak di yaumul qiyamah kita unduh bersama-sama. Amin. Allahumma amin. كلمتي إليكم اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عظيم. هذا الحديث أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وغيرهما من أصحاب الكتب الحديثية. ويروي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام فصعد المنبر ثم قال آمين، ثم صعد درجة أخرى في المنبر فقال آمين، ثم صعد الدرجة الثانية في المنبر فقال آمين. Beliau mengawali kajian pada kesempatan sore ini dengan membawakan salah satu hadis yang ada di Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat itu suatu ketika kayak seperti ini, duduk-duduk bersama. Beliau tiba-tiba naik mimbar. Satu pijakan beliau mengucapkan amin. Naik ke pijakan kedua beliau mengatakan amin kembali. Dan ketika naik ke pijakan ketiga beliau Rasulullah juga mengatakan amin. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: قلت آمين ثم آمين ثم آمين 3 مرات فما خبر؟ على ماذا آمنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: جاءني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. ومعنى رغم أنف هذه كلمة تستخدمها العرب وتدل على الهوان والهلاك والخسارة. Jadi ketika beliau tiap naik
pijakan mimbar itu, beliau Rasulullah mengucapkan amin itu sahabat terheran-heran, bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali ketika setiap naik pijakan mimbar? Akhirnya beliau bersabda bahwa saya diberitahu oleh Jibril ketika saya mau naik ke pijakan mimbar yang pertama. Jibril mengatakan radhima an furajul adraka Ramadan falam yughfar. Sangat celaka sekali, sangat rugi sekali orang yang bisa masuk ke dalam bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengucapkan amin. الجملة الثانية قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين. Dan ketika beliau naik ke pijakan mimbar yang kedua, tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril mengatakan kembali, sangat rugi sekali. Jadi kata-kata radhima anfur itu menunjukkan kehinaan. Itu sebuah istilah dalam bahasa Arab menunjukkan kehinaan. Sangat hina sekali. Ada namaku disebut, nama Rasulullah disebut di sisinya, dia mendengar, tapi dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Dan Jibril mengatakan amin, biar dia hina. Akhirnya Rasulullah mengatakan amin yang kedua. الجملة الثالثة قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة قل آمين فقلت آمين. Dan yang ketiga, ini khusus kita semua yang hadir. Ketika mau naik pijakan mimbar yang ketiga, jadi ini menandakan ya, bahwa mimbarnya Rasulullah itu pijakannya 3. Jibril mengatakan sangat hina, sangat terugi sekali bagi seseorang yang dia ngumani. Tahu ngumani ya? Ngumani itu apa? Ngumani orang tuanya masih hidup dalam keadaan sepuh, baik dua-duanya atau salah satu dari dua, baik itu bapak atau ibunya, tapi dia tidak bisa berbakti kepadanya dan tidak bisa menyebabkan membersamai kedua orang tuanya salah satunya menyebabkan dia masuk surga. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ucapkan amin, biar orang itu memang betul-betul celaka. Wong ada kedua orang tuanya dikala sepuh atau salah satu kok tidak bisa menyebabkan dia masuk surga gara-gara berbakti pada orang tuanya. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan amin. فهذا الحديث العظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. وجوامع الكلم الحديث المختصر لكنه يحتوي على جمل وفوائد عظيمة مثل هذا الحديث. فالجملة الأولى اشتملت على فضل رمضان والأمر والحث على استغلاله ونيل رضا الله سبحانه وتعالى فيه. والجملة الثانية فيها بيان فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك في القرآن الكريم وفي أحاديث كثيرة بيان أهمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وفضلها. والجملة الثالثة فيها بيان باب من أبواب البر ورد الجميل للوالدين، فكم أحسن إلينا فمن حقهما رد هذا الإحسان. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu semua hadirin hadirat dikasih anugerah Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim itu kata-katanya pendek tapi artinya sangat luas. Jadi ketiga ungkapan ini di situ ada fadilah keutamaan Ramadan. Wong mani Ramadan ora iso ngantek diampuni Gusti Allah kebangetan. Itu yang terus yang kedua, bagaimana
keutamanya bersolawat kepada Rasulullah. Sekarang banyak majelis sholawat, tapi ketika salah satu dari kita ngobrol dan menjumpai salah satu teman ngobrolnya membacakan, menyuarakan suara kata-kata Nabi Muhammad, itu kenapa kita tidak langsung baca Allahumma sholli alaihi? Jadi itu juga termasuk orang yang sangat rugi. Dan yang ketiga, keutamaannya orang tua, apalagi beliau sudah sepuh. Dan ini adalah pintu-pintu yang saat ini bisa kita lalui untuk menuju maghfirah, ampunan dan surganya Allah. Semoga kita semua dikasih kekuatan untuk mengikuti pintu-pintu kebaikan ini. Jangan sampai didoakan oleh Nabi kita menjadi orang yang tidak beruntung. نبدأ بالجملة الأولى بمناسبة أننا في هذا الشهر الكريم، فإن هذا الحديث يبين أهمية رمضان وفضل رمضان وأنه موسم عظيم لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى، والذي لا ينال في هذا الشهر الكريم المغفرة والرحمة ورضا الله سبحانه وتعالى فمتى ينال رحمة الله؟ إذا كان في هذا الشهر تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين وتنزل الرحمات والبركات، ولله سبحانه وتعالى في كل ليلة عتقاء من النار، ومع ذلك لا يغفر لهذا الإنسان، فمتى يغفر له؟ هذا مثل الموسم العظيم، كما أن التجار وأصحاب الأموال لهم مواسم ولهم تجارات، فهذا وقت الموسم لا بد أن التاجر يكسب المال الكثير، لكن لو جاء موسم التجارة وموسم البيع والشراء في الأعياد وفي المناسبات وهذا التاجر نام في بيته وترك البيع والشراء، ماذا يقول عنه الناس؟ إذا لم يكسب المال في هذا الموسم العظيم فمتى يكسب؟ وتجارة الآخرة كما قال الله والآخرة خير وأبقى. Jadi beliau menitik fokuskan pada ungkapan yang pertama, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu kita ketahui di sana bulan ampun, bulan rahmat, bulan terbebas dari api neraka. Di bulan inilah betul-betul Allah itu memberi diskon besar-besaran kepada kita semua. Ibaratkan kita saja lah, yang ahli dagang, yang sering online, dagangnya online, ibu biasanya banyak. Itu kalau tahu bahwa ini tuh musim perdagangan dan banyak konsumen itu datang membeli produk, itu kira-kira apa yang akan kita lakukan? Otomatis akan berlomba-lomba mengeluarkan produk-produk supaya itu dibeli oleh konsumen. Terus dia malah ketika musim meremo, kata orang Pati ya, musim meremo terus malah turu. Kira-kira oleh apa? Kira-kira dapat apa? Dan disinilah Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita kembali bahwa bulan ini adalah bulan besar-besaran dalam rahmat Allah, ampunan Allah, maghfirah Allah, dan tiap malam Allah membebaskan orang-orang yang ada di dalam neraka sampai akhir Ramadan. Dan kita tahu perniagaan yang paling berharga di hidup kita adalah perniagaan akhirat. Karena apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dari semua perniagaan kita di dunia ini. لذلك الإنسان العاقل يحرص على اغتنام هذه الدقائق وهذه الساعات كما كان السلف الصالح رحمهم الله، كانوا إذا جاء رمضان يجتهدون في العبادة اجتهادا عظيما في أول رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر ازداد اجتهادهم أكثر وأكثر. Jadi oleh karena itu kita diberi contoh oleh ulama-ulama kita, para sesepuh kita,
bahwa ketika mau datang Ramadan itu mereka cangcut tali wondo, bergegas-gegas, bersiap-siap. Untuk apa? Memang berpayah riya mencari pahala di dalam bulan tersebut. Jadi mereka memang betul-betul mempersiapkan diri, tidak hanya fisik, tapi bagaimana rohani itu ditempa betul, supaya betul-betul mereka mendapatkan aribah keberuntungan banyak di bulan ini. Dan inilah yang menjadikan kita harus mau tidak mau mengikuti jejak langkah beliau-beliau, orang-orang baik yang mendahului kita. Dan 10 malam terakhir beliau-beliau, orang-orang tua kita, generasi-generasi emas umat ini lebih payah lagi untuk beribadah, lebih semangat lagi untuk beribadah. Dan inilah yang disampaikan beliau jauh-jauh dari Madinah, asli belum bisa ngomong bahasa Indonesia, disampaikan langsung ke sini. Beliau ini salah satu pengajar di Masjid Nabawi, Bapak. Mulang kalau Masjid Nabawi itu teman-teman boten sah. Dan ini disampaikan. Jadi sarwah atau kekayaan agama ini disampaikan langsung beliau kepada kita, supaya mari kita pelan-pelan bersama-sama memanfaatkan setiap momentum hari, detik, menit di bulan Ramadan mulia ini. وإدراكنا لهذا الشهر العظيم نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، لأن إدراكك لهذا الشهر يغير الموازين تغييرا كبيرا جدا. كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجلان متآخيين متقاربين في العمل، كانوا أخوان يعين بعضهم بعضا على الطاعة، يذهبان سويا إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يكثران عبادة، يراجعان القرآن سويا. فمات أحدهما شهيدا في المعركة، ثم بعده بزمن مات الآخر على فراشه. فأحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأى في المنام هذين الأخوين، فرأى الشهيد مرتبته عالية، الجهاد ذروة سنام الإسلام، وآيات الجهاد كثيرة التي فيها ذروة جهاد سنام الإسلام، وفي فضائل كثيرة في الجهاد. فهذا الذي نام ورأى هذين في المنام رأى الشهيد في مرتبة عالية في الجنة، ولكنه رأى الذي مات على فراشه في درجة أعلى منه، فاستغرب من هذا. قال نعرف أن الشهيد له مرتبة كبيرة في الإسلام، لكن كيف هذا الرجل الذي مات على فراشه كان أعلى مرتبة من الشهيد؟ فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يدرك بعده شهر رمضان؟ ألم يصلي بعده صلوات؟ فانظر، علق النبي عليه الصلاة والسلام سبب رفعة درجة هذا الرجل مع كونه مات على فراشه أنه ارتفع في الجنة درجة كبيرة بسبب أنه أدرك شهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام إن بينهما كما بين السماء والأرض. Jadi umur panjang yang kita dapatkan saat ini itu anugerah terbesar dari Allah ketika kita mendapati bulan Ramadan. Kita bisa puasa di bulan Ramadan ini. Beliau mengisahkan seperti ini, para rawuh. Ada 2 orang laki-laki di zaman Nabi. Konco plek, kata orang Pati, konco lengket. Dalam perjalanannya, yang satu meninggal karena ikut di medan laga, mati syahid. Jadi orang perang itu niatnya menang, tapi kalau keburu wafat berarti mati syahid. Tidak boleh orang perang kok niatnya kalah, tidak boleh. Niatnya harus menang, mati syahid. Setelah itu selang beberapa waktu, temannya yang satunya lagi
meninggalnya hanya di tempat tidur. Yang satu mati syahid, yang satu meninggal di tempat tidur. Beberapa waktu kemudian dua-duanya dimimpikan oleh sahabat yang lain. Dimimpikan yang mati syahid itu ada di tempat tinggi, mulia. Tapi anehnya, yang mati, yang wafat di kasur itu derajatnya lebih tinggi. Kaget sahabat itu. Lah karena Rasulullah masih hidup, ana sing ditakoni bapak itu. Paginya nanya mana, Nabi saya kok menjumpai mimpi seperti ini. Yang mati saya di sini, tapi yang justru meninggal di atas kasur malah derajatnya lebih tinggi. Apa jawab Rasul? Bukankah sebelum dia meninggal di atas kasur dia menemui bulan Ramadan, ngumani bulan Ramadan? Bukankah sebelum dia wafat dia sholat membaca Quran di bulan Ramadan? Maka sebelum dia wafat dan ngumani bulan Ramadan dimanfaat dengan baik, inilah yang menjadikan derajatnya itu tinggi sekali. Bahkan kata Rasulullah, derajatnya antara mati syahid sama yang meninggal tadi antara langit dan bumi. Ini adalah anugerah terbesar bagi kita semua yang ngumani bulan Ramadan. لذلك يحرص الإنسان على كثرة الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم حتى ينال رضا الله سبحانه وتعالى. من أهم الأعمال في هذا الشهر الكريم قراءة القرآن، فإن رمضان هو شهر القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاجتمع عندنا في هذا الشهر الكريم شفاعتان تكون سبب في دخول الإنسان الجنة وسبب في نجاته من النار: الصوم والقرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الصوم والقرآن يشفعان للإنسان، أي يطلبان من الله الشفاعة في هذا الإنسان أن يدخل الجنة وينجو من النار. قال فيشفعان، أي فيقبل الله تعالى شفاعتهما فيدخله الجنة وينجيه من النار. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Aktivitas di antara aktivitas terbaik bulan ini adalah membaca Al-Quran. Mari setelah 5 hari ini berjalan, kita semua ini sudah dapat berapa juz? Sesuai dengan kemampuan dan keinginan kuat kita. Karena apa, para ulama? Ada 2 ibadah itu berani protes di depan Allah untuk mempunyai hak prerogatif. Apakah itu? Puasa sama Al-Quran. Puasa itu berani di depan Allah mengatakan, saya minta hak saya ya Allah untuk memberi syafaat bagi orang yang melakukan saya. Al-Quran pun sama, minta izin saya juga ya Allah, minta hak bagi orang yang sering berinteraksi dengan saya berhak mensyafaati. Akhirnya fayusyaffa'ani, keduanya diizinkan untuk memberi syafaat orang yang melakukan puasa dan orang yang membaca Al-Quran. أيضا من الأعمال الصالحة التي ترفع الإنسان درجات في الآخرة في هذا الشهر الكريم صلاة الليل. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة بعد المفروضة، قال قيام الليل. Dan diantaranya aktivitas terbaik Ramadan adalah qiyamul lail. Karena Rasulullah bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat apa Bapak Ibu? Sholat malam, qiyamul lail, walaupun 2 rakaat dan 1 rakaat witir. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من رحمة الله وفضله على عباده أنهم يعملون قليلا ويجزون كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام
حتى ينصرف كتب له قيام الليل. يعني أنت تصلي فقط مع الإمام في المسجد 11 ركعة أو أقل أو أكثر حتى يسلم الإمام، يكتب لك أنك في هذه الليلة صليت الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فما أعظم رحمة الله وما أعظم كرم الله. تصلي ركعات قليلة ويكافئك بالأجور العظيمة، فيكتب لك قيام ليلة كاملة وأنت إنما قمت ساعة فقط من الليل. هذا أجر عظيم ينبغي أن نحرص عليه. Jenengan kula niki nate qiyamul lail semalaman suntuk nate. Mboten nate nggih. Nek update status sering nggih. Lagi mangan enak sithik nggih. Mau nang dhisik. Jadi gini Bapak, kata beliau, di antara keistimewaan umat ini melakukan hal sederhana tapi pahalanya luar biasa. Caranya bagaimana? Jenengan sholat sunnah setelah isya bersama imam, berarti bersama. Boleh 11 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 23 rakaat, boleh 36 rakaat, gak apa-apa. Urusannya dengan sekuat. Yang penting sholatnya makmuman bareng imam sampai imam selesai. Kata Rasulullah, orang tersebut dicatat qiyamul lail semalaman. Itulah anugerah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau tidak mau dengan kula ini kedah memanfaatkan itu di bulan ini, karena bagaimanapun inilah adalah arwah kekayaan Rasulullah yang bisa kita terus menerus hidupkan supaya bumi ini terus bergulir dengan baik. Jadi qiyamul lail semalaman itu bisa didapat dengan cara sholat sunnah setelah isya bersama imam sampai imamnya selesai. Makanya jenengan cari imam yang pendek-pendek saja. Oke, kuliah dulu saja. Kalau sama beliau, oh panjang. Pengalaman di Kendal sampai semalam lumayan, juz 29 ke 30. Rahasia saya nggak sebut suratnya lah. Soalnya jenengan paling ya ketawa-ketawa saja. Ya, karena memang ahlul Quran. Bacaannya Masya Allah subhanallah. Betul. Akhir. فنحرص على اغتنام أوقاتنا بالأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونكثر من الدعاء فإن الله يعيننا على العمل الصالح ويوفقنا إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وإن شاء الله في لقاءات أخرى إن شاء الله نكمل باقي الحديث من فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحديث عن بر الوالدين، فإن ذلك حق كبير علينا تجاه والدينا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Para sami, jangan lupakan amalan baik bulan ini juga sering berdoa. Sebetulnya beliau itu pengen banyak ngobrol kali jenengan, karena tadi itu kan hadisnya ada 3, belum menyangkut baca sholawat sama birrul walidain. Cuman waktunya lah yang terbatas dan belum menginginkan. Jenengan nanti ngundang beliau lagi. Nah, itu maksudnya, karena beliau juga pengen, karena baru sekali ini ke Indonesia. Sudah dari dulu, tapi terakhir sebelum 15 tahun. Oh, terakhir sebelum 15 tahun di sini. 15 tahun di sini Indonesia. Sekarang fokus tolabul ilmi. Jadi kalau lihat akhwat gini sementara. Jadi gak dengar. Beliau ini gini kalau lihat akhwat. Sama sekali. Fokus sampai doktor. Dan belum menikah. Halo? Belum menikah.
Ini saya hanya ngomong saja. Ya, jadi beliau pengen membawakan mutiara-mutiara ilmu hadis dari Rasulullah, dan nanti insya Allah dari kesempatan bisa difasilitasi oleh Abu Bakar, dan walaupun tidak momen Ramadan misalkan. Dan ini spesialis kagum jenengan. Ada beliau Syekh Yahya dan ponakannya Syekh Soleh, 15 juz mungkin. Influencer, tahu influencer gitu? Wah, pegiat sosial tentang konten-konten dakwah. Nanti bisa minta IG-nya atau TikTok-nya supaya gabung kepada beliau. Dan ini yang disampaikan oleh beliau, semoga pertemuan ini betul-betul membawa berkah untuk kita semua, khususnya beliau dan kita yang hadir dan keluarga kita semua yang di rumah. Dan semoga Allah menganugerahkan kita bisa melaksanakan aktivitas baik yang tadi disampaikan oleh beliau, supaya Ramadan kali ini bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dari Ramadan kita tahun lalu. Amin Allahumma. Selanjutnya saya kembalikan dulu kepada moderator. Jazakallah khair Syekh ala taufiq. Insyaallah walau bil Arabiyyah fahimna walau qalan jiddan insyaallah. Ala fikra ya Syekh, hadhihi al-madrasah al-ibtidaiyah al-islamiyah allati fihi yudarrisu al-Qur'an al-Karim insyaallah, wa bainana madrasatul tawassuthah. Arju ilaika ya Syekh an yad'a ila Allah taala wa yubaraka fi hadhihi al-madrasah wa fihi insyaallah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian apa yang tausiah dari beliau Syekh Yahya. Insyaallah kita akan hadirkan lagi gitu, kapan-kapan gitu Cak. Insyaallah ada kesempatan. Ya, ini kita buka dua penanya ya. Oke, baik, jazakallah. Dua penanya tidak harus pakai bahasa Arab, nanti terjemahkan nanti. Semoga ada yang mau tanya Bapak Ibu? Pakai bahasa Arab lebih afdal karena langsung dipahami Syekh. Gak ada kayaknya, gak ada ya Pak. Berarti sudah alhamdulillah ini. Kenapa? Mungkin karena statusnya. Tapi ini kan semuanya ini sudah punya anak Bapak Ibu. Oh ponakan atau adik ya, alhamdulillah. Kami bukan dua penanya langsung ke Syekh nih, mumpung ketemu Bapak Ibu. Bapak boleh, Ibu boleh. Tafadhol, silakan. Monggo. Hitungan 10 kalau tidak ada. Monggo. Silakan pakai mic. Kalau tidak pakai mic, tidak dengar penerjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menanyakan bagaimana kiat-kiat untuk menjadikan anak kita supaya soleh. Kira-kiranya seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أولا من أعظم ما يؤثر في الطفل الصغير التربية بالقدوة. قد أنت تتكلم معه كثيرا افعل كذا، صلي، صوم، اقرأ قرآن، لكن هو ينظر أنت ماذا تصنع. لكن إذا أنت تقرأ في البيت، تقرأ قرآن في البيت باستمرار، هو يصحى من النوم ويشاهد أنت تقرأ قرآن، يتربى على حب القرآن، يشاهدك تصلي، يتربى على حب الصلاة. فأعظم شيء يؤثر في الأولاد أن يكون الأب والأم صالحين، يقرؤون القرآن، يعملون العبادات، يتصدقون، فينغرس ذلك في ابنهم. هذا أهم شيء، لأن النبي عليه
عليه الصلاة والسلام لذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في البيت. قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لماذا هي أفضل في البيت ليس في المسجد؟ المكتوبة في المسجد صلاة الظهر والعصر في المسجد، لكن لماذا قال أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة؟ لأن فيها خير وبركة على البيت وفيها خير وبركة في تربية الأبناء. Jadi kiat-kiat orang tua ya, karena kita semua ini adalah orang tua. Untuk mendidik anak itu sebetulnya beliau jawabannya tidak terlalu muluk-muluk, tapi lebih bahwa kiat-kiat untuk menjadi orang tua supaya anaknya itu menjadi anak yang baik itu adalah contoh real. Kita sebagai orang tua latihan menjadi soleh terlebih dahulu. Itu cara yang paling mujarab. Kita menyuruh nak sholat, nak baca Quran, nak mengaji. Kalau hanya menyuruh saja itu tidak begitu ngefek. Tapi kalau jenengan di sela-sela waktu kesibukan aktivitas kita terus tiba-tiba mengaji di depan mereka, jadi itu akan sangat lebih mengenal mereka. Dan bahkan Rasulullah SAW itu secara spesifik bersabda, seutama-utamanya sholat kalian itu justru di rumah. Sholat paling afdol itu di rumah, kecuali sholat fardu. Tujuannya apa? Karena memberi real contoh kepada anak kita. Dan itulah cara mujarab yang beliau sampaikan kepada kita. Mari kita belajar menjadi baik, menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, supaya apa? Kiat-kiat itu bisa tercapai dan anak-anak kita dengan sendirinya akan melambat laun akan mengikuti apa yang kita perbuat. Jadi contohnya kembali kepada masing-masing orang tua dari kita pribadi masing-masing. Contoh langsung mawon. Jadi kalian disanjami gitu pasti. Tapi kita orang tua yang ngerti sendiri, terbaca, terus silaturahim diajak, itu akan anak-anak lebih mengenal. Dan itulah adalah kiat terbaik menurut dia. الأمر الثاني الدعاء للأولاد، فإن الدعاء له أثر عظيم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة الوالد لولده مستجابة. الأمر الثالث صلاح الأب والأم، إن له أثرا على الأبناء والبنات، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا فحفظ الله الأبناء بسبب صلاح الآباء. Selanjutnya kiat berikutnya adalah seringlah mendoakan anak. Ojo bosen-bosen dengan anak. Walaupun lagi model ke hati, pas ngarepane kula jenengan. Itu yang terpenting, itu adalah tirakatnya orang tua. Menyabari anak ketika anak lagi tidak sesuai dengan keinginan kita dan mendoakannya. Karena apa? Doanya orang tua terhadap anaknya itu termasuk doa yang manjur, cespon, mustajab. Dan kita selalu belajar menjadi baik. Itu yang terpenting. Karena apa? Kebaikan orang tua itu akan nyambung ke anak. Dan itu yang disampaikan beliau dalam salah satu ayat surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shalih. Dulu kakek neneknya nomor 7 itu dalam tafsir. Orang baik, kebaikannya nyambung tembus sampai 7. Nah ini mari bersama-sama kita di sela-sela budayaan dan sebagainya, aktivitas kita sehari-hari, kita belajar untuk menjadi orang yang sholih maupun sholihah. Ya, masih satu penanya. Semoga. Iya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Syekh Yahya bahwa aktivitas
aktivitas terbaik di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Baik karena kami orang Indonesia atau orang Jawa banyak yang tidak memahami begitu bahasa Arab. Sedangkan di Al-Quran semuanya menggunakan bahasa Arab. Pertanyaannya adalah bagaimana membaca Al-Quran yang bisa nanti kelak di akhirat itu menjadi syafaat. Apakah hanya membaca, yang penting itu sampai khatam, maksudnya apalagi ini di bulan Ramadan, yang penting dapat sekian juz gitu tanpa mengetahui maknanya, ataukah meskipun belajar atau membaca sedikit kemudian artinya, maknanya dan bagaimana Ustaz? Jadi apakah hanya jumlah yang kita baca yang penting itu khatam, atau kita memahami, mentadaburi dan bisa mempelajari begitu sehingga tahu apa yang dimaksudkan di dalam Al-Quran? Itu lebih afdal yang mana? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعم كلما زاد إقبالك على القرآن كلما كان نصيبك من الشفاعة أكبر. إذا حفظت جزءا تنال جزءا من الشفاعة، حفظت جزئين تنال جزء أكبر من الشفاعة، وهكذا في التدبر فكل إنسان يأخذ بقدر ما يعطي، فكل إنسان يأخذ بقدر ما يعطي، كما قال الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، أي وفق ما تعمل. إنسان يتصدق بريال ب1000 غير الذي يتصدق ب100,000. إنسان يقرأ صفحة من كتاب الله سبحانه وتعالى غير الذي يقرأ صفحتين، وهكذا. إنسان دائما يتدبر القرآن، وإنسان ما يفتح القرآن إلا مرة في الأسبوع يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. فكلما تقبل على الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هربا. فالتجارة مع الله الحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. Itu Ibu dan kita semua yang ada. Apapun kaitannya interaksi kita dengan Al-Quran itu nanti syafaatnya sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalau tadi pertanyaan afdol ketika membaca dengan mentadaburi pasti. Karena membaca Al-Quran itu dapat pahala. Tapi kan Al-Quran tujuannya tidak hanya untuk dibaca, ditadaburi, setelah ditadaburi baru bisa diamalkan. Maka dari itu memang kembali ke kita masing-masing sesuai dengan porsinya. Kalau jangan punya keinginan kuat, kalau kemarin sudah bisa khatam, ya ini dengan mentadaburinya, membaca sedikit demi sedikit, ikut kajian tafsir. Kan harus seperti itu. Stepnya itu jelas. Di tahun ini jualan ini sukses, kan jualan lagi kan seperti itu biasanya. Kalau kita ada dunia itu, akhirat pun sama. Jadi kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran sesuai dengan porsi kita masing-masing. Tapi yang penting apapun interaksi kita terhadap Al-Quran, syafaat itu pasti ada. Syafaat itu kita pasti akan mendapatkan. Kan ya tidak mungkin ya orang yang sedekahnya 100.000 dengan 1 juta kan tetap beda. Nah, interaksi kita dengan Al-Quran pun sama. Ada yang kata beliau sepekan sekali membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, porsinya itu ada yang bisa lebih. Maka dari itu mari kita kuatkan niat kita setelah ngaji sama beliau ini semampu kita. Al-Quran ini kan banyak ya, disebar kemana-mana, itu kan tujuannya supaya dibaca. Setelah dibaca itu kan ya dimengerti sedikit demi sedikit, ngaji tafsirnya, oh seperti ini maksud ayatnya. Jadi itu jawabannya bahwa porsi kita mendapat syafaat Al-Quran itu sesuai dengan kemauan, keinginan kita untuk membaca dan memahaminya. Dan setelah itu kita juga belajar untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran tersebut.
monggo kita mengadihkan tangan di amini doanipun beliau. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم بارك في من حضر جمعنا هذا اللهم بارك من حضر جمعنا هذا اللهم بارك فيهم وفي ذرياتهم اللهم بارك في هذه المدرسة ووفقهم يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jazakallah Syekh. Insyaallah jika ilaina bi barakatillah ta'ala subhanahu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira karena memang waktunya sudah sangat dekat dengan waktu iftar, maka dengan terpaksa kita tutup acara kajian sore hari ini Kunanta bersama Syekh Jabir, Syekh Yahya Jabir dari Madinah. Ad'u ila Allah Ta'ala an nuwila umbaka ya Syekh. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Oh iya, Bapak Ibu bisa dinaikkan, Ustaz, tolong bantu. Iya. Karena kita hari ini acaranya juga ada acara donasi untuk Palestina. Ini ada Al-Qur'an, Bapak Ibu. Ada yang besar sekali, ada yang agak kecil, ada yang kecilnya segini. Dan ini sudah ditapa asmoni atau ditandatangani oleh beliau, Syekh Yahya. Asli tangannya. Dan ada yang berapa ini? Yang besar ada 2, yang kecil ada 1, kemudian yang tengah 1, yang 1 juga. Ini kami buka nanti kepada panjenengan, bukan jual beli juga Ustaz ya. Yang berkenan untuk infak dakwah pendirian pesantren Quran. Tadi panjenengan sudah amplopnya sudah diambil oleh panitia Bapak Ibu yang untuk Indonesia Palestina. Belum? Panitia yang belum muter silakan, yang belum tadi sudah diisi. Nah, yang khusus ini
adalah untuk pendirian Ma'had Quran Abu Bakar Group. Siapa yang berkenan? Ada 4. Kalaupun tidak di sini nanti bisa ketemu panitia. Bisa, monggo. Ada yang mau? Saya buka yang besar 2, satu. Jumlahnya berapa Ustaz? Bebas. Lebih banyak lebih baik. Boleh di gini kan? Ya mau tuh. Ya. Ada? Boleh ke depan? Tuh jadi. Bagaimana Bu? Dibuka harga. Saya tanya panitia. Saya kan bagian dari panitia juga. Di berapa Ustaz? 5 juta. Wah, berat juga ya. Nonton ini berat juga. 5 juta Ustaz. Ada yang mau? Oke, saya tanya dulu. Berapa? Kebanyakan katanya. Oke, atas kesepakatan. Insya Allah ini bagian dari amal jariah. Nanti uang panjenengan yang panjenengan transfer ke kami untuk bangunan makan. Masih 5 juta ini kayaknya ngegohan ini sama panitia. Ada yang berkenan? Berat. Siapa? Barakallah. Masya Allah. Berkenan maju Bun? Iya. Foto. Minta aku tak kira. Oke. Berani berapa Bun? Ini waktunya cepat ini. Berapa? 1 juta. Bagaimana panitia? 3 juta Bun. Berani? Berapa Bun? 3 juta. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, langsung bisa ke depan Bun. Baik. Selanjutnya masih ada sama 3 juta. Ada? Berani? Bapak, Ibu, 3 juta itu paling sedikit kalau dengan 3 juta? Bapak Bun, tadi yang kalau bisa berkenan maju untuk diserahkan secara langsung. Masya Allah. Oh iya. Masya Allah. Ini bundanya Mbak Afita kelas 5B, betul nggih? Ya apa Bun, besok bisa dilakukan ini dulu. Penyerahan dulu Bun. Iya. Lewat sini. Diserahkan, enggak dipoto enggak apa-apa. Barakallah. Masih ada satu yang besar sama 3 juta enggak apa-apa. Bukan Qurannya Bu. Besok panjenengan ketika di akhirat ternyata ini dalam bentuk pahala. Saya analogikan ya. Kita punya kaki, punya mata, punya telinga dulu di dalam kandungan tidak bermanfaat. Tapi manfaatnya kita gunakan sekarang. Kaki kita gunakan sekarang. Dulu di kandungan tidak kita gunakan. Dan ini kita buka sekarang. Dan insya Allah manfaatnya besok. Kalau kita yakin, harus yakin. 3 juta. Bantuin hadir Quran. Salah 1 miliar. 3 juta. Oh. Alhamdulillah. Kita dipikirnya namanya Bu. Kita insya Allah semoga bermanfaat. Berkenan maju Bun, diserahkan.
Kelas 2B. Baik. Oh, nanya apa enggak? Lagi? Alhamdulillah. Nanti langsung bisa ke panitia. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, jazakallahu khairan katsir. Yang masih dua ini silakan nanti bisa menghubungi panitia ya. Karena bisa menghubungi saya, bisa menghubungi panitia yang di yayasan karena keterbatasan waktu kita mau iftar Jumi. Sehingga terima kasih sekali kami sampaikan, masih Masya Allah antusias sekali ada acara ini, dan saya yakin ini menjadi sebuah momen yang nanti tidak kita lupakan di akhirat, karena sesuatu insya Allah ini akan kembali lagi seperti ini insya Allah di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas donasinya untuk Palestina. Semoga apa yang panjenengan berikan ini adalah sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kita semuanya, untuk panjenengan nanti di akhirat, dan tentunya bermanfaat untuk anak-anak panjenengan, barokah ilmunya, barokah akhlaknya. Selanjutnya terima kasih kami sampaikan juga untuk yang tadi sudah untuk donasi untuk Mahat ya. Jadi masih dua, nanti silakan bisa menghubungi panitia. Jazakallahu khairan ayyuhas syekh. Ma'assalamah ila liqa. Ya, nanti Syekh ini akan monggo jumeneng berdiri untuk penghormatan nikahnya. Syekh, kita akan ambil fotonya. Ini jarang-jarang kita ketemu Syekh ya. Tafadhol Syekh, jazakallahu khairan. Satu di sini. Panitia mana panitia? Panitia. Yang sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, aku belum pengen ada di. Terakhir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, Syekh akan ke belakang dan akan difoto lagi di sebelah sana. Sayangnya ini agak gelap ya, bisa dihidupkan flashnya supaya ini ini udah ya Syekh. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Langsung foto. Bisa foto lagi. Jazakallah Syekh. Panitia diharapkan nanti Syekhnya bisa berkenan iftar di sini ya, Ustadz Heri dan lain-lain. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, ini saya sambil jalan informasi ya, bahwa kita nanti iftar jamaahnya adalah nanti panjenengan panitia menghendaki panjenengan nanti mengambil makan ringan dulu ya, lalu sholat berjamaah, atau karena ini orang banyak maka semoga lah sebaiknya
kita bagaimana kalau memang yang tempat iftarnya sesek ya bisa sholat dulu, tapi kita tetap mengutamakan pengambilan atau buka puasa karena mempercepat buka puasa itu adalah sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, jazakallah, terima kasih sekali antusiasnya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, untuk anak-anak kita semuanya, untuk keturunan kita semuanya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tadi saya minta doa beliau, sekolahan kita menjadi sekolah yang berkah, sekolah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin melimpah, mencetak generasi-generasi unggul yang nanti kedepannya menjadi orang-orang pilihan para pemimpin-pemimpin bangsa ini, insyaallah yang bermanfaat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan, kehilangan atas segala kekurangan. Sudah siap? Berapa? Siap. Pengumpulan donasi sudah disampaikan atau ada dapatnya pengumuman sebelum selesai? Sudah selesai. Masih jam 17.35 sebentar lagi ya. Informasi Bapak Ibu wali murid PAUD berbukanya di depan SMP IT. Bapak Ibu yang PAUD berbukanya di depan SMP IT. Snacknya di depan masjid. Semua snack di depan masjid. Khusus yang PAUD makan besarnya di depan SMP. Semoga saya selaku pembawa acara untuk informasi jumlah pengumpulan donasi kita sampaikan lewat WA saja, karena masih menunggu penghitungan pasti lama sekali. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu.